Halo para lover, hari ini aku bakal ngomongin film dengan tamu spesial yaitu Mbak Lola. Halo. Nah, kali ini aku akan membahas film yaitu berjudul The Exile, Mbak. Ya, Excel. Nah, kalau kalian tahu, The Exile ini merupakan film yang warga negaranya sendiri tidak diakuin negara Indonesia, Mbak. Ya. Tuh. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, Mbak. Eh, siapa aja sih Mbak di dalam film itu yang Mbak pilih dan perannya apa aja di situ? Oke, karena ini film dokumenter, jadi ada 10 mahasiswa, jadi dulu itu namanya mahasiswa Ikatan Dinas, singkatannya MAHID. Mereka itu dikirim oleh Presiden Soekarno ke beberapa negara di Eropa untuk belajar. Jadi mereka memang ahli di bidangnya, dan ke-10 orang ini memang terpilih gitu kan dari berbagai kota di Indonesia, jadi nggak cuma Pulau Jawa gitu. Dan benang merahnya adalah karena sama-sama mahasiswa dan dikirim, rentang waktu 62, 63, dan ketika pecah peristiwa 65, ya itu mereka harus memilih gitu, apakah mengakui pemerintahan yang baru, tidak mengakui pemerintahan yang lama, atau ketika mereka tidak mengakui, paspor ditahan gitu, nggak bisa diperpanjang gitu. Jadi 10 orang, sekitar mungkin lebih dari 600 orang yang dikirim, tapi yang saya wawancara di film ini 10 orang yang akhirnya mereka mau di syuting gitu untuk di film. Tapi bagaimana Mbak cara mendapatkan kontak 10 orang itu? Oke, jadi waktu tahun 2010 itu saya sering sekali dapat undangan ke Eropa ya, terutama ke Jerman dan ke Belanda. Jadi di sela-sela kesibukan saya berkegiatan di sana, itu saya dikenalkan oleh salah seorang eksil dengan mahasiswa teman saya gitu. Dan kami ngobrol panjang lebar, dan memang saya sedikit penasaran gitu ya, waktu saya sekolah, mungkin generasi kita beda. Jadi saya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah itu kan 12 tahun. Setiap tahun itu kami tuh didoktrin di sekolah dengan film yang namanya film G30S. Jadi sampai sekarang tuh di ingatan saya masih lekat gitu, ada dialog yang gak pernah saya lupa. Darah itu merah jenderal. Dan itu sampai sekarang tuh yang seangkatan saya itu pasti tahu banget gitu. Alur cerita film itu bertahun-tahun kita dicuci otaknya. Nah, tapi sampai dewasa, sampai sekarang kita nggak pernah tahu tuh ada apa sih dengan PKI misalnya. Kenapa kita harus membenci yang namanya PKI? Kenapa kita harus bilang mereka itu pembunuh, jahat, buruk, semua yang negatif tanpa kita pernah tahu mereka ngapain sebenarnya. Nah, penasaran itulah yang akhirnya menjadi sebuah kumpulan puzzle yang akhirnya ketika ketemu mahasiswa eksil ini itu kayak terpecahkan. Ketika saya ngobrol gitu, oh kok beda banget ya dengan yang saya pelajari di sekolah gitu. Ternyata ini ada sisi yang lain nih, sisi korban yang diasingkan gitu. Nah, kemudian saya karena penasaran, ada lagi nggak yang seperti om-om ini gitu, yang seperti bapak-bapak ini? Oh, banyak kok, ada di Jerman, ada beberapa kota selain di Berlin, ada di Belanda, di Amsterdam, di Leiden. Nah, saya dapat kontak dan memberanikan diri untuk menelpon mereka satu persatu ketika saya di Eropa gitu. Dan ketika terkumpul, saya mengutarakan niat gitu bahwa saya punya konsep, saya mau bikin film tentang eksil tapi dokumenter. Nah, setelah saya dapat wawancaranya belum lengkap, kemudian mereka tuh seperti menolak saya gitu, dan merasa bahwa siapa sih ini anak gitu, kok tiba-tiba punya keinginan mau memfilmkan, mau tahu banyak, jangan-jangan dia intel gitu. Jadi langsung tuh si eksil-eksil ini, bapak-bapak eksil ini tuh menolak gitu. Kamu marah gitu, maksudnya nggak marah sih, kayak curiga gitu. Kamu tuh siapa sebenarnya? Siapa yang ngutus kamu ke sini? Kamu uang dari mana? Apa organisasi di belakang kamu? Kamu partai apa? Kamu tahu apa soal 65? Jadi ada banyak tekanan gitu, sampai saya shock sendiri gitu. Loh, kok nggak seperti awal ya? Dan ternyata memang trauma itu sampai sekarang gitu, ketika ada orang baru yang ingin tahu tentang kehidupan mereka harus tahu ini kita siapa. Nah, itu stuck selama beberapa bulan, mungkin sekitar 5-6 bulan gitu, saya terhenti. Tapi saya tetap punya keinginan gitu untuk memfilmkan ini. Akhirnya saya mencoba ngobrol ke teman saya yang tinggal di Amsterdam, di Belanda, untuk saya mintain tolong gitu.
Mas boleh nggak pendekatan personal gitu ke para Excel ini yang Mas kenal, supaya memang mereka tahu ini saya memang beneran mau bikin film, saya independen, saya nggak ada partai, saya nggak ada organisasi di belakang saya niat banget gitu, karena ini menarik gitu, kita nggak pernah ada yang tahu nih sisi ini. Nah, pelan-pelan sekitar 5-6 bulan baru deh saya dapat izin gitu, boleh pakai kamera segala macem. Akhirnya ketika dapat izin, saya milih tim ya, 5 orang ini untuk siap-siap mau berangkat syuting gitu. Nah, 2015 itu harusnya bukan waktu yang tepat untuk kita syuting karena uangnya belum cukup. Karena kan kita harus berangkat keliling Eropa 3 bulan gitu kan, berbagai negara dan kota. Dan kami 5 orang. Jadi ketika kita belum siap, satu kejadian bulan Juli kalau nggak salah itu Juni atau Mei gitu, salah satu narsum kami namanya Pak Mintarjo itu meninggal serangan jantung. Nah, saya udah dapat bahannya semua. Akhirnya ketika meninggal jadi kayak mikir gitu, aduh ini udah pada tua-tua, gimana kalau yang lainnya juga nanti meninggal juga kan sayang gitu kan. Akhirnya saya bilang sama tim saya, oke, cepat atau lambat nggak bisa nunggu lagi, tahun ini pun kita harus syuting gitu. Akhirnya dengan dana yang ada, dengan keterbatasan gitu, kita berangkat berlima Oktober 2015. Oktober, November, Desember kita syuting. Intinya adalah kita dapat dulu semua materi yang kita mau ambil isi interviewnya lah ya. Perjalanan mereka dari mulai dipilih oleh Pak Soekarno untuk belajar negara mana, jurusan apa, sampai kemudian belajar pecah 65, setelah itu mereka ngapain, kemana, berapa tahun nggak punya keluarga negaraan, tinggal di mana, ngapain aja sampai sekarang gitu. Jadi satu tokoh itu bisa menghabiskan seminggu sampai 10 hari untuk syuting. Karena kan saya mau mengambil mereka itu selain interview, tapi juga full dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya mereka bekerja, main dengan anjing, berkebun, masak, cuci piring, bekerja, kemudian membaca buku atau berinteraksi dengan tetangga, itu kita shoot semuanya, kita ikutin. Berarti setiap detail yang pergerakan mereka. Iya, dan mereka udah setuju gitu dengan catatan tidak boleh membawa keluarga yang ada di Indonesia gitu, tidak melibatkan keluarga yang di Indonesia. Gitu. Tapi pasti sebelum Mbak mendekati para 10 orang itu pasti ada dramanya gitu nggak sih? Nah, kira-kira gimana tuh cara ngatasinnya? Pasti ya, karena gini, para Excel ini kan mereka tuh kayak bapak saya gitu, usianya jauh gitu, dan saya belum lahir ketika tahun 65. Jadi saya hanya tahu dari beberapa buku bacaan, kemudian film-film yang saya tonton gitu. Ternyata kok bertolak belakang. Nah itu saya kayak konfirmasi, kok yang kita pelajari di sekolah kok seperti ini. Apa benar ada penculikan 7 jenderal gitu? Apa benar bahwa PKI itu membunuh banyak orang? Jadi banyak hal yang keingintahuan saya itu saya tanya semuanya gitu. Terus ketika nggak bisa pulang, kenapa nggak mengambil keluarga negaraan negara Belanda misalnya? Mereka nggak mau. Kemudian karena masih cinta Indonesia, sampai Soeharto jatuh baru mereka mau mengambil kewarganegaraan negara tersebut yang mereka tinggali, tapi itu pun hanya untuk dokumen perjalanan supaya bisa pulang. Kalau enggak kan nggak punya paspor, nggak bisa pergi dong. Benar. Nah, kemudian kesulitan-kesulitan lain adalah ya mereka karena untuk chit-chat dengan orang baru itu sangat-sangat kagok gitu, karena masih kayak takut-takut gitu. Pernah satu tokoh itu ketika kita datang mereka mengambil gambar kita. Jadi kita men-shoot mereka juga punya kamera ngambil kita semua karena saking trauma dan takut tadi pikir kita ini memang beneran intel gitu. Jadi sampai securiga itu gitu. Terus juga kesulitan lain adalah masalah mood ya. Jadi ada hal-hal yang kalau kita mau bertanya itu hati-hati banget. Takutnya menyinggung, mereka nggak mood, mereka marah gitu. Tapi memang ya kita cukup sopan lah untuk kemudian bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita mau gitu. Oke, tapi aku sempat baca ya, katanya harus sampai kayak bantu mereka nyuci atau apa gitu. Jadi gini, ketika kita syuting kan kita pasti berlima ke rumahnya Bapak Kuslan misalnya. Iya, nah Pak Kuslan ini kan tinggal sendiri, nggak ada mbak, nggak ada istri gitu. Jadi memang
secara kita tamu, kalau misalnya kita bisa masak, ya kita masak di sana. Atau misalnya habis beres-beres, piring kotor ya cuci piring, atau beres-beres rumahnya, ngelap-ngelap gitu. Jadi itu pun kita lakukan. Misalnya ketika dia mencuci piring, kita ikutan gitu, udah Pak, kita aja gitu, udah Pak, saya bantu. Nah, terjadi dialog kan. Oh ya, saya biasa kok cuci piring sendiri, saya hidup sendiri. Jadi kan lebih kayak ngobrol anak sama bapak gitu. Kemudian kalau mereka udah capek atau ngantuk, ya udah kita besok datang lagi gitu. Oke, berarti dari situ Mbak sendiri bisa ngambil hati dia dari situ. Harus bisa. Kalau enggak nggak akan bisa keluar semua gitu. Ya, nah, tapi aku juga pengen tahu nih, kenapa sih kan Mbak ini sangat suka dengan sejarah ya, aku lihat ya. Nah, apa yang membuat Mbak tuh pengen banget bikin film dokumenter ini sampai kayak berjuang mati-matian sampai riset 10 tahun? Jadi berawal dari rasa penasaran saya sebenarnya. Waktu saya sekolah itu kan saya nggak mungkin bisa nanya sama bapak ibu guru di sekolah gitu. Beneran nggak sih PKI itu jahat? Beneran nggak sih mereka membunuh, dibilang pembunuh gitu, penganiaya? Itu nggak ada yang bisa saya tanyain. Dan sampai sekarang pun kayaknya anak-anak Indonesia gitu yang sekolah, kita nggak pernah dikasih dua sisi gitu. Kalau ini yang pihak A bilang pihak B jahat, harusnya pihak B juga bisa mengklaim gitu. Apakah benar jahat atau enggak. Tapi ini enggak sepihak. Kita semua se-Indonesia waktu itu, tahun itu. Pokoknya dicap PKI itu jahat. Nah, ini gitu. iya, jadi jangan menstigma orang sembarangan. Nah, ketika dia bukan komunis, dia bukan PKI, kemudian dicap PKI, itu sekeluarga, seketurunan, seumur hidup. Dia nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, hidupnya terbatas, ditekan sana-sini, kan kasihan. Belum tentu dia juga PKI loh. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya ketika saya punya niat untuk bikin film ini, itu kayak counter both side. Maksudnya kayak ada sisi yang saya pelajari di sekolah dan nonton filmnya, itu ada jawabannya di sini, di film ini. Dan itu tokohnya langsung loh yang bercerita bahwa tuduhan itu tuh membuat mereka sampai sekarang kasihan gitu, nggak bisa pulang. Mereka pinter-pinter, harusnya mereka membangun Indonesia, tapi mereka nggak bisa bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya. Stres kan? Iya, betul. Dan sampai ada teman saya di Jerman nonton, dia bilang, berarti selama ini kita dibohongin dong sama sejarah. Ya, terserah mau bilang itu atau enggak, tapi intinya adalah saya berusaha menyajikan sisi lain nih dari film yang pernah saya tonton atau dari sejarah yang pernah saya tahu dan saya baca gitu. Jadi biar penonton yang menilai gitu, mau percaya yang mana. Iya benar, tapi saya juga pernah dengar sih sejarahnya kita sama sejarahnya misalnya Belanda itu sangat berbeda. Jadi seakan kayak sebenarnya sejarah yang benar tuh yang mana? Karena sejarah pasti dibuat oleh pemenang. Iya, Ya. yang lemah dibungkam. Iya, kira-kira begitulah. Nah, aku mau nanya, di Excel ini kan dari trailernya menceritakan ketidakadilan gitu ya terhadap rakyat sendiri, ditambah Mbak Lola merupakan produsernya sendiri kan. Nah, apa keresahan Mbak Lola hingga akhirnya mati-matian menggarap ini keresahan? Oke, jadi gini, karena ketika saya tahu peristiwa ini dan menemukan banyak bukti, kemudian saya profesinya adalah pembuat film, jadi ketika saya mau bukan membongkar ya, mengangkat soal isu ini, saya rasa banyak yang nggak tahu juga. Jadi saya merasa bahwa kalau saya filmin, kemudian akan ada banyak orang yang nonton dan akhirnya jadi paham dan tahu, gitu kan, berbagi ya. Artinya ketika membuat konsep ini pun harus seringan mungkin, harus selight mungkin walaupun isunya berat. Jadi kayak penonton itu dibawa mengikuti perjalanan saya ke Eropa, menemukan jawaban-jawaban yang tidak pernah terjawab selama ini dari si narasumber gitu. Kayak misalnya soal PKI, soal mereka kenapa nggak bisa pulang, soal kenapa belum ada yang diadili, soal kasus 65 ini. Padahal ini kejahatan HAM berat, bahkan pemerintah pun belum minta maaf sampai saat ini walaupun mengakui ya. Dan itu sudah lama sekali sampai mereka ada yang meninggal dan belum terselesaikan juga kasusnya. Akhirnya di film ini setelah penonton mengikuti perjalanan saya, itu biarkan mereka punya punya persepsi sendiri gitu sampai film ini selesai.
Jadi mau percaya yang mana, mau yang sisi sini pemerintah atau sisi yang sekarang nih yang kami buat gitu. Oke. Nah, tadi yang sebelum awalnya kan Mbak kan katanya pembuatan film ini kekurangan dana. Ya. Nah, bagaimana cara Mbak mengatasinya dan atau Mbak mencari untuk nyari sponsor kah atau Iya, itu kan sampai 10 tahun. Jadi 10 tahun itu juga rangkaian waktu yang cukup sulit untuk mencari tambahan dana gitu. Ketika syuting aja kita udah habis-habisan karena Eropa kan mahal, bawa sekitar 5 orang kru, 3 bulan itu lumayan gitu. Dan kemudian untuk menyelesaikan di post gitu untuk editing dan lain-lain itu juga butuh uang, cari lagi. Kalau kemana carinya? Untungnya film ini tuh udah bisa diedit sedikit dan bisa bikin teaser 5 atau ya 3-5 menit. Jadi saya bisa presentasi ke beberapa teman yang punya uang dan mungkin concern dengan isu ini. Karena kan sensitif banget ya, harus ke orang yang tepat gitu. Kalau enggak mungkin nanti sulit. Jadi waktu dapat beberapa orang saya presentasi, ada beberapa yang mau kasih walaupun nggak banyak. Jadi harus sabar. Dan orang yang memberikan itu juga nggak mau ditulis namanya, nggak mau disebut, jadi emang invisible aja. Jadi orang baik tuh masih banyak sebenarnya. Nah, kalau itu perkiraan itu rinciannya tuh berapa total 5 orang berangkat ke sana? Oh, itu hitungannya M juga sih. Oke. M juga, sampai kelar juga M juga sih. Jadi walaupun dokumenter jangan dibilang bahwa ini murah gitu. Maksudnya film itu bukan tergantung murah atau mahal. Kalau orang mikirnya dokumenter pasti murah dibanding film fiksi, oh jangan, belum tentu. Karena proses, kemudian riset, penggalian narasumber, syuting, kemudian penyelesaian, belum soal footage lagi, itu kan juga bukan hal yang mudah ya. Footage itu kalau untuk yang untuk tahun sekarang misalnya, itu mudah sekali didapat. Tapi harganya mahal. Nah, apalagi footage untuk tahun segitu gitu, dimana kita semua belum lahir, media belum banyak orang yang menyimpan file atau arsip. Jadi mendapatkannya pun harus ke luar negeri dan belinya itu per detik. Kalau misalnya video ya 1 detik tuh sekian dolar gitu, US dollar. Jadi bisa dibayangkan dari 100% film itu 25%-nya footage yang mahal-mahal itu. Oh ya Mbak, aku mau nanya nih, kan mereka itu di sana kerja sebagai kayak serabutan gitu ya. Nah, bagaimana cara dia mendapatkan tempat tinggal? Apakah emang sebelumnya dia udah nyewa atau? Oh, mereka itu kan korban politik. Jadi ada beberapa negara itu yang menerima swaka. Swaka itu swaka politik. Jadi karena korban politik, tekanan dari negaranya tempat dilahirkan, kemudian dia meminta swaka politik ke Belanda atau ke Jerman gitu. Dan jelas bahwa negara-negara penerima swaka itu memberikan fasilitas seperti pengungsi lah ya. Jadi swaka politik itu diberikan kepada bapak-bapak eksil ini, kemudian dapat hak misalnya rumah atau ya tempat tinggal, uang per bulan gitu untuk mereka hidup. Oh, berarti gitu. dari swaka setiap itu. Iya. Dan kemudian mereka harus bekerja. Bekerjanya tentu tidak bisa seperti disiplin ilmu mereka, misalnya kuliah kedokteran, mereka nggak bisa jadi dokter karena nggak punya identitas. Jadi karena nggak punya identitas, bekerjanya di kerja sosial, misalnya penjaga perpustakaan, atau kerja di restoran, atau misalnya di rumah sakit tapi untuk bagian admin gitu. Jadi nggak bisa ahli-ahli gitu, padahal mereka tuh ahli-ahli. Apakah kan dia udah tua banget ya, berarti apakah dia sering gonta-ganti pekerjaan karena? Bisa jadi, karena ada yang memang stay di satu pekerjaan sampai pensiun, ada yang bergonta-ganti. Mungkin 5 tahun di restoran, mungkin abis itu restorannya tutup, dia harus bekerja di mana lagi gitu. Artinya menyambung hidup lah setiap hari gitu. Walaupun pemerintah menjamin biaya untuk rumah dan pengeluaran lain gitu. Nah, kalau misalkan film dokumenter ini kan agak sensitif banget ya. Bagaimana cara dapat perizinan untuk tayang di bioskop? Ini juga agak jarang ya film dokumenter bisa beredar luas di bioskop. Biasanya hanya forum festival atau pemutaran khusus. Tapi nggak tahu kenapa saya punya keyakinan yang begitu kuat bahwa ini bisa diputar di bioskop. Karena secara
bentuk ini tetap film namanya walaupun jenisnya dokumenter. Dan di bioskop itu nggak ada aturan bahwa film dokumenter nggak boleh diputer. Jadi saya tetap melakukan hal yang seharusnya. Misalnya peraturannya harus lulus sensor ya. Saya masukin lembaga sensor. Lulus sensor 13 tahun ke atas. Artinya tidak ada lagi tekanan atau penghalang. Saya mengajukan, mengirim surat, mengirim materi, kemudian mengajukan tanggal. Itu cukup rumit ya, karena bulan Mei 2023 saya mengajukan pertama kali, kemudian lama nggak dapat kabar, bulan Juli saya mengajukan lagi, belum dapat kabar, bulan Agustus saya kirim surat lagi, bulan Desember kirim surat lagi, belum dapat kabar, sampai akhirnya Desember akhir baru dapat kabar untuk tayang tanggal 1 ini. Jadi cukup lumayan panjang ya, dari Mei ke Desember ya. Desember, wah cukup panjang. Iya, ya kurang lebih 8-9 bulan lah ya untuk menunggu. Dan ya selama menunggu itu film ini diputar ke berbagai festival di luar negeri, bahkan juga udah diputar di 7 kota di Jerman, di Belanda, di Adelaide, juga di JAV gitu, di JAV pertama kali di JAV kan. Terus beberapa kali diputar juga untuk event khusus dengan Amnesty International Indonesia. Jadi waktu dapat tanggal itu saya kayak bahagia banget gitu, walaupun cuma dapat sedikit layar, tapi paling tidak penonton bisa nonton lah. Kalau di bioskop tuh lebih puas karena kita memang membuat ini konsepnya bioskop gitu, suara, gambar, musik tuh harus memang yang Dolby Stereo. Iya betul. Biar lebih menggelegar dan masuk hati gitu. Nah, ngomongin tentang film action ini ya Mbak, kan film itu sebuah medium pesannya ya. Nah, pesan apa yang ingin Mbak sampaikan kepada penonton dengan hadirnya film ini? Bahwa kita pernah punya sejarah kelam dan banyak masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, mereka yang abai gitu, yang acuh, yang nggak peduli. Nah, mungkin saatnya kita belajar gitu. Kalau belajar baca buku atau dengan hal lain mungkin bosan ya. Kalau dengan film kan enak, tinggal duduk dingin, kemudian iya, terus fokus gitu 2 jam kayak kuliah 3 semester gitu misalnya. Dan ini tuh lengkap semua, dan bukan hanya pesan moral, tapi saya merasa selain tadi soal sejarah yang penting, yang kita pernah melewati masa lalu yang kelam, jangan sampai terjadi lagi. Kalau diperhatikan dengan jeli, film ini tuh punya 4 kejadian penting loh yang mirip-mirip. Pertama 1965, yang kedua revolusi kebudayaan di China, yang ketiga perestroika di Uni Soviet, yang keempat 98. Nah, sekarang kita mau pilpres, jangan sampai itu kejadian lagi seperti yang 4 peristiwa itu. Yang terakhir 98 deh. Saya sendiri di 3 peristiwa itu nggak ada kan. 65 saya belum lahir, tapi 98 saya tumbuh kembang di situ loh. Dan teman-teman saya ikut demo ke jalan gitu, yang ada yang meninggal. Dan jangan sampai ketika akan pemilihan presiden lagi kita mengalami hal itu lagi. Yang kemarin pun banyak yang udah demo tuh di depan gedung DPR gitu. Itu kayak deja vu gitu. Aduh, ini kayak zaman 98 gitu. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Nah, demokrasi harus dijaga. Artinya saya sebagai masyarakat Indonesia yang cinta Indonesia, karena saya sangat cinta Indonesia, makanya saya bikin film ini gitu. Berharap sekali bahwa hidup tenang dan damai itu dambaan semua orang, bebas merdeka gitu, nggak ada tekanan, itu dan dambaan semua orang lah. Gitu. Juga jangan gampang menstigma orang, karena ketika kita distigma label yang jelek, PKI misalnya, bukan cuma kita tapi keluarga, dan itu seumur hidup menanggung bebannya, yang belum tentu itu benar. Ya betul sekali sih. Jadi berarti goals dan harapan Mbak ke depan tuh ingin menyampaikan kepada penonton agar film ini tuh bukan sejarah mereka tuh nggak seperti yang kalian baca selama ini. Iya, kalian bisa hidup enak sekarang itu berkat dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita berjuang untuk Indonesia. Oke, berarti harapan nanti dari film ini apa nih Mbak? Kayak apakah berharap orang-orang bakal nonton film ini dengan view yang banyak? Udah pasti, seorang pembuat film pasti tujuan atau goalnya adalah filmnya ditonton banyak orang. Kalau buat saya, pemutaran di luar negeri, dapat festival, dapat penghargaan piala itu bonus. Karena saya sama sekali nggak pernah
menyangka gitu kemarin dapat FFI, FFD, kemudian JAV, semuanya best film gitu. Itu tuh saya nggak pernah menyangka bahwa akan dapat penghargaan itu. Dan yang paling penting buat saya adalah film ini ditonton dan sampai ke masyarakat semua pesan-pesannya. Gitu, itu lebih dari sukses kalau buat saya hitungannya. Jadi ada value yang juga kita dan penonton dapat sama-sama saling dapat gitu.